Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Talib Fabrar dengan NPM 2317051090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang saya buat untuk UTP mata kuliah AI. Di sini itu kita diminta untuk membuat sebuah program genetic algorithm dan uh, ya penggabungan genetik algorithm dengan uh, salah satu algoritma lain. Nah, di sini karena saya NPM genap, maka di sini saya itu masuknya ke clustering. Dan di sini saya itu memilih menggunakan di sini saya itu menggunakan yang namanya algoritma K-means. Di sini oke. Baiklah, jadi di sini saya itu pakai dataset dari Kaggle dataset. Di sini dari Redwan Quality. Di sini saya ambil dari kode di sini. Nah, jadi tinggal copy aja. Nah, terus nanti dia bakal nampilin head datanya ada 5 data yang ditampilin. Oke. Nah, kemudian kenapa saya memilih Oke, jelasin dulu ya ini. Jadi di data ini itu dia ada beberapa parameter. Ada beberapa atribut. Yang pertama itu ada fixed acidity, kemudian ada volatile acidity, kemudian ada citric acid, kemudian ada residual sugar, chlorides, kemudian ada free sulfur dioxide, kemudian ada total sulfur dioxide, dan kemudian ada density, ada pH, ada sulfates, ada alkohol, sama ada quality-nya. Oke. Di sini itu dikasih tahu kalau ada sekitar 12. Nah, kemudian nanti kita nggak bakal pakai yang uh, atribut quality. Kenapa? Karena kita kan nanti pakai Siemens dan itu enggak pakai dia unsupervised learning. Jadi nggak perlu yang quality ini. Nah, kemudian tujuan dari program ini itu adalah mencari jumlah klaster yang optimal secara otomatis, kemudian GA-nya itu dipakai untuk mengoptimalkan nilai K pada algoritma K-means berdasarkan nilai evaluasinya. Jadi nanti dia nilai K-nya itu dari genetic algorithm. Nah, kemudian di sini kita masuk ke programnya. Ini buat ngelihat programnya, ngelihat strukturnya ada. Ya, di sini kebetulan itu nggak ada karakter nol ya setelah diperiksa. Oke, kita lanjut di bagian pre-processing. Itu kita ngehapus drop yang quality karena ini nggak dipakai. Karena kita pakai unsupervised. Nah, kemudian kita scalar atau kita scaling itu menggunakan standar scalar. Nah, kemudian kita lanjut itu untuk implementasi genetik algoritmnya. Nah, di sini ada fitness, kemudian ada populasinya. Kita pakai random, kemudian di sini itu kita coba
ngehitung, jadi kita ngelihat evaluasinya itu dari nilai skor siluet dari si K-means-nya. Nah, di sini itu kita pakai. Nah, jadi dia nanti bakal nyimpen K-nya itu di dalam variabel K ini. Nah, kemudian nanti dia bakal hitung K-means-nya, kemudian dihitung siluet skornya, dan bakal ditampilin. Kita coba aja kali ya. Oh ya, di sini saya itu nambahin library dari luar itu namanya div, dan itu harus di running dulu. Coba run ya. Nah, jadi dia harus dijalanin dulu yang ininya, baru kita bisa jalanin yang ini. Kalau nggak nanti dia error kayak tadi. Nah, kemudian di sini itu kita mulai ini terapin genetik algoritmnya, itu kita pakai populasinya 150. Kemudian ini buat tools itu buat nge-ranking, dan ngambil ranking satu dan disimpan ke Hov ini. Nah, itu buat ngambil gen yang terbaiknya. Kemudian di sini ini pakai register average sama yang max. Nah, kemudian di sini dia bakal nampilin kalau di run. Nah, di sini kan sebelumnya sudah saya run, dan dia bakal nampilin beberapa nih. Hasil dari ini, dari skornya itu max-nya itu didapat di 0,21373, dan ini dari 20 gen itu yang maksimal dari 0,21373, dan banyak klaster yang 0,21373 ini itu 2 klaster. Oke, kemudian ini itu hasil visualisasi efektivitas hasil dari si genetik algoritmnya. Itu dia nih, dari generasi ke 0 sampai generasi ke 20 dengan siluet skor 0,21373, itu dia stabil. Maksudnya stabilnya dia nggak berubah-ubah selama 20 gen tersebut. Oke, jadi kesimpulan dari hasil dari model ini itu bahwa struktur data dari WAN ini itu dia cuman bisa kalau tanpa dilihat dari kalau kualitinya itu kan tadinya ada 6, ada ya sampai 6 dari skala. Kalau dilihat itu dari minimumnya itu 3 sampai 6. Jadi ada 3, 4, 5, 6, ada 4 klaster. Tapi kalau dilihat dari data alaminya itu yang terbaiknya cuma dari 2 klaster aja. Karena
datanya itu tidak terlalu signifikan terbaginya. Nah, kemudian hasil dari clustering ini itu bermanfaat untuk melihat kualitas secara data mentah, sehingga dapat membantu untuk mengevaluasi hasil dari anggur merah yang diujikan. Baik, mungkin hanya itu video yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.